Perkenalkan, saya Risto Oktarin dengan NIM 2502051, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang evaporasi. Evaporasi merupakan proses fisis perubahan pasti cairan menjadi uap yang terjadi pada permukaan zat cair. Dalam industri pangan dan kimia, evaporasi bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi suatu larutan dengan cara menguapkan pelarutnya, biasanya air, hingga mencapai titik didih tertentu. Proses ini sangat bergantung pada perbedaan tekanan uap antara permukaan cairan dan udara di sekitarnya. Menurut Indriani et al. 2020, efisiensi proses evaporasi dipengaruhi oleh luas permukaan kontak, suhu operasional, dan tekanan lingkungan. Penggunaan tekanan rendah atau vakum seringkali diaplikasikan untuk menurunkan titik didih larutan, sehingga komponen sensitif panas atau termolabil dalam bahan tidak mengalami kerusakan termal. Selain itu, evaporasi memainkan peran krusial dalam siklus hidrologi global, di mana laju penguapan dipengaruhi secara signifikan oleh radiasi matahari dan kecepatan angin. Tujuan praktikum yaitu membuat alat sederhana untuk mengukur laju evaporasi serta memahami proses penguapan air di lingkungan. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat sederhana untuk mengukur laju evaporasi adalah alatnya kaleng, gua, dan pisau. Bahannya yaitu air. Yang pertama, siapkan kaleng, kemudian buka tutup kaleng dan tambahkan air ke dalam kaleng tersebut dengan tinggi 13 cm. Kemudian untuk kaleng satunya, tambahkan air sabun dengan tinggi awal 13 cm dan letakkan di luar ruangan. Dan kaleng dengan air biasa letakkan di dalam ruangan. Karena kaleng nabati yang awalnya itu bocor, jadi kami menggantinya dengan kaleng oli, yang dimana kaleng oli itu harus dibuka menggunakan pisau, baru bisa dimasukkan air. Kemudian evaporasi ini diamati selama seminggu di 3 waktu, yaitu pagi, siang, dan sore. Berikut adalah tabel hasil pengamatan yang dilakukan selama 7 hari. Pembahasan kali ini agak panjang, jadi saya akan membahasnya satu persatu. Jadi pengamatan evaporasi ini dimulai dari tanggal 16 sampai 22 April. Dilakukan pada waktu pagi, siang, dan sore. Baik pada hari pertama, yaitu jenis air biasa atau di dalam ruangan. Pada pagi hari itu awalnya 13, setelah 1 jam menjadi tetap 13 cm. Dan pada siang hari awal 13, setelah 1 jam itu menjadi 12,8 cm. Dan pada sore hari awalnya itu 13 dan setelah 1 jam menjadi 12,9 cm. Dan untuk hari pertama air sabun atau di luar ruangan, yaitu pada pagi hari awalnya 13, setelahnya menjadi 12,9. Dan pada siang hari awalnya 13 dan setelah 1 jam menjadi 12,5 cm. Dan pada sore hari awalnya itu 13 dan setelah 1 jam menjadi 12,5 cm. Pada hari kedua, air biasa atau di dalam ruangan yang awalnya pada pagi hari itu awalnya 13, setelahnya 13 cm. Pada siang hari awal 13, akhirnya itu 12,8 cm. Pada sore hari awalnya 13, akhirnya 12,7 cm. Air sabun pada hari kedua awal 13, akhir 12,8 cm. Siang awal 13, akhir 12,9 cm. Dan sore awal 13, akhir 12,7 cm. Pada hari ketiga, air biasa di dalam ruangan awal 13, akhir 13 pada pagi hari. Sedangkan pada siang hari awal 13, akhir 13. Dan pada sore hari awal 13, akhir 12,9 cm. Dan untuk air sabun atau di luar ruangan pada pagi hari awal 13, akhir 12,9 cm. Siang awal 13, akhir 12,8 cm. Dan sore awal 13, akhir 12,5 cm. Pada hari keempat, air biasa atau di dalam ruangan pagi 13, awal 13 cm. Siang 13 awal dan akhir 13 cm.
Dan pada sore hari awal 13, akhir 12,9 cm. Dan untuk air sabun atau di luar ruangan, pagi awalnya 13, akhirnya 12,9 cm. Untuk siang awal 13, akhir 13 cm. Dan sore awal 13, akhir 12,8 cm. Pada hari kelima, air biasa atau di dalam ruangan, pagi awal 13, akhir 12,9 cm. Siang 13 awalnya dan akhir 12,7 cm. Sore awal 13, akhir 12,8 cm. Dan untuk air sabun atau di luar ruangan, pagi awalnya 13 dan akhirnya 12,4 cm. Siang awalnya 13 dan akhir 12,4 cm. Dan sore awal 13, akhir 13 cm. Selanjutnya hari ke-6, air biasa atau di dalam ruangan, pagi awalnya 13, akhir 12,9 cm. Siang 13, akhir 13 cm. Sore awal 13 dan akhir 12,9 cm. Dan untuk air sabun atau di luar ruangan, pagi awal 13, akhir 12,8 cm. Siang awal 13, akhir 12,9 cm. Dan sore awal 13, akhirnya 12,8 cm. Dan pada hari terakhir pengamatan, untuk air biasa atau di dalam ruangan, pagi awalnya 13, akhir 13. Siang awal 13, akhir 13. Dan sore awal 13, akhir 13. Dan untuk air sabun atau di luar ruangan, yaitu pagi awal 13, akhir 12,9 cm. Siang awal 13, akhir 12,8 cm. Dan sore awal 13, akhir 13 cm. Dan berikutnya kita akan membahas selisihnya antara awal dan akhir tadi, yang dimana terjadi penguapan. Ini dimulai dari air biasa atau di dalam ruangan pada waktu pagi hari. Jadi pada hari pertama di waktu pagi hari itu dilakukan pengamatan pada jam 7:11 dengan selisih 0 mm, kriteria sangat rendah. Dan hari kedua pada jam 7:09 selisih 0 mm, kriteria sangat rendah. Pada hari ketiga di jam 7:02 selisih 0 mm, kriteria sangat rendah. Pada hari keempat di jam 7:50 selisihnya 0 mm, kriteria sangat rendah. Pada hari kelima di jam 8:39 selisihnya 1 mm, kriteria sangat rendah. Pada hari keenam di jam 7:47 selisihnya 1 mm, kriteria sangat rendah. Dan pada hari ketujuh di jam 7:33 selisih 0 mm, kriteria sangat rendah. Dan di waktu pada siang hari untuk air biasa, yaitu pada hari pertama di jam 12:29 selisih 2 mm, kriteria rendah. Pada hari kedua di jam 12:34 selisih 0 mm, kriteria sangat rendah. Pada hari ketiga di jam 12:37 selisih 0 mm, kriteria sangat rendah. Pada hari keempat di jam 12:41 selisih 0 mm, kriteria sangat rendah. Pada hari kelima di jam 12:37 selisih 3 mm, kriteria rendah. Pada hari keenam di jam 12:14 selisih 0 mm, kriteria sangat rendah. Dan pada hari ketujuh di jam 13:09 selisih 0 mm, kriteria sangat rendah. Selanjutnya pada waktu sore hari, di hari pertama di jam 16:33 selisih 1 mm, kriteria sangat rendah. Di hari kedua di jam 17:35 selisih 0 mm, kriteria sangat rendah. Pada hari ketiga di jam 17:37 selisih 1 mm, kriteria sangat rendah. Pada hari keempat di jam 16:42 selisih 1 mm, kriteria sangat rendah. Pada hari kelima di jam 16:57 selisih 2 mm, kriteria rendah. Pada hari keenam di jam 16:36 selisih 1 mm, kriteria sangat rendah. Dan pada hari ketujuh di jam 17:31 selisih 5 mm, kriteria sedang. Selanjutnya saya akan membahas selisih air di luar ruangan pada pagi hari, yaitu hari pertama
Di jam 7.11 selisih 1 mm kriteria sangat rendah. Pada hari kedua di jam 7:09 selisih 2 mm kriteria rendah. Pada hari ketiga di jam 7:02 selisih 1 mm kriteria sangat rendah. Pada hari keempat di jam 7.50 selisih 1 mm kriteria sangat rendah. Pada hari kelima di jam 8.39 selisih 6 mm kriteria sedang. Pada hari keenam di jam 7.47 selisih 2 mm kriteria rendah. Dan pada hari ketujuh di jam 7.33 selisih 1 mm kriteria sangat rendah. Dan pada waktu siang hari, di hari pertama di jam 12.29 selisih 5 mm kriteria sedang. Hari kedua di jam 12.34 selisih 1 mm kriteria sangat rendah. Hari ketiga di jam 12.37 selisih 2 mm kriteria rendah. Hari keempat di jam 12.41 selisih 0 mm kriteria sangat rendah. Hari kelima di jam 12.37 selisih 6 mm kriteria sedang. Hari keenam di jam 12.14 selisih 1 mm kriteria sangat rendah. Dan hari ketujuh di jam 13.09 selisih 2 mm kriteria rendah. Dan di waktu sore hari untuk air di luar ruangan, pada hari pertama di jam 16.33 selisih 5 mm kriteria sedang. Pada hari kedua di jam 17.35 selisih 3 mm kriteria rendah. Pada hari ketiga di jam 17.37 selisih 5 mm kriteria sedang. Pada hari keempat di jam 16.42 selisih 2 mm kriteria rendah. Pada hari kelima di jam 16.57 selisih 0 mm kriteria sangat rendah. Pada hari keenam di jam 16.36 selisih 2 mm kriteria rendah. Dan pada hari ketujuh di jam 17.31 selisih 6 mm kriteria sedang. Berdasarkan hasil pengamatan praktikum, laju evaporasi berbanding lurus dengan kenaikan suhu operasional. Semakin tinggi suhu yang diberikan, maka energi kinetik molekul air akan meningkat sehingga molekul tersebut mampu melepaskan diri dari ikatan antar molekul di permukaan cairan. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaporasi yaitu suhu, meningkatkan tekanan uap cairan, kelembapan udara, udara yang kering atau kelembapan rendah, mempercepat perpindahan massa uap air, luas permukaan. Semakin luas wadah, semakin banyak molekul yang terpapar panas untuk menguap. Kesimpulannya, berdasarkan data pengamatan selama 7 hari, dapat disimpulkan bahwa laju evaporasi pada air sabun atau luar ruangan secara signifikan lebih tinggi dan fluktuatif dibandingkan air biasa dalam ruangan, di mana peningkatan penguapan ini dipicu oleh paparan suhu lingkungan yang mencapai puncaknya pada siang hingga sore hari. Sementara kondisi di dalam ruangan menjaga laju evaporasi tetap stabil pada kriteria sangat rendah. Sekian, terima kasih.